keterangan ahli tidak dapat menggantikan keterangan saksi. Ya, saya ulang. Keterangan ahli tidak dapat menggantikan keterangan saksi, saksi fakta atau saksi mata. Jadi mau 1000 lembar dia ngomong, ahli ngomong, ya, 1000 menit beliau ngomong, tidak bisa menggantikan keterangan saksi. Keterangan saksi sudah jelas. Pak Hasto tidak terlibat. Pak Hasto tidak tahu. Pak Hasto tidak menalangi uang. Pak Hasto tidak menyuruh menenggelamkan atau merendam HP. Mau apa? Demikian tadi prolog bincang kita hari ini. Sebuah keterangan pers dari pengacara Hasto Kristianto yang kesimpulannya mengatakan bahwa sebanyak apapun keterangan ahli tidak bisa menggantikan keterangan saksi. Sidang lanjutan kasus Hasto Kristianto digelar dengan agenda menghadirkan saksi ahli, yaitu ahli bahasa dari Universitas Indonesia, Frans Assisi datang. Bagian yang menjadi inti dari keterangan ahli bahasa ini adalah kata bapak yang mengacu kepada terdakwa. Ahli bahasa dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa kata bapak dalam percakapan antara Harun Masiku dan penjaga rumah aspirasi PDI Perjuangan, Nur Hasan, merujuk kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Pada mulanya, jaksa memperdengarkan kembali isi rekaman percakapan antara Harun Masiku dan Nur Hasan. Dalam percakapan dimaksud, keduanya saling mengucapkan kata bapak ketika ada perintah untuk merendam ponsel milik Harun Masiku ke dalam air. Jaksa lalu bertanya, maksud dari percakapan tersebut kepada ahli. Menjawab pertanyaan jaksa, Frans mengatakan bahwa Harun Masiku dan Nur Hasan saling mengerti sosok bapak yang disebut dalam percakapan dimaksud. Harun Masiku itu menanyakan, "Bapak di mana? Bapak di mana?" Sedangkan yang satu, yaitu Nur Hasan, menjawab, "Bapak lagi di luar." Tidak mungkin dia, yang si Hasan, bapak itu. Yang dia maksud adalah dia. Tapi pasti seseorang. Dua-duanya mengerti bahwa yang dimaksud bapak itu adalah seseorang, kata Frans selanjutnya. Menurut Frans, bapak dalam komunikasi Harun Masiku dan Nur Hasan merupakan pihak ketiga yang berada di luar percakapan. Karena kalau misalnya dia katakan, "Bapak di mana?" pasti dia jawab, "Saya di kantor," atau "Saya di pos satpam," atau "Saya di jalan." Tapi dia jawab, "Bapak lagi di luar." Maksudnya seseorang. Berarti bapak yang ditanyakan oleh si Harun Masiku itu maksudnya juga sama. Jadi mereka saling mengerti antara satu sama lain dalam konteks ini, tutur Frans. Menurut Frans, berdasarkan keterangan penyidik secara lisan maupun konteks pemeriksaan dirinya serta runtutan kasus secara keseluruhan, sosok bapak itu adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam konteks ini, menurut saya, jaksa mendapatkan poin yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau kemungkinan bisa meyakinkan hakim tentang perintangan perkara yang didakwakan. Atas keterangan saksi tersebut, pihak Hasto selaku terdakwa dan juga pengacaranya keberatan
serta menilai bahwa kesimpulan saksi adalah sebuah asumsi, ditambah lagi ketika saksi mengatakan berdasarkan pemeriksaan penyidik. Pemirsa, mari kita dengarkan keterangan saksi di persidangan. Ya, pada waktu itu saya memberikan secara jelas di BAP dengan kalimat bahwa setelah mendengar penjelasan langsung dari penyidik, mendengar semua data, melihat ada kata nama-nama tertentu, maka saya menyebutkan nama seseorang di situ. Baik, ini kami... Jadi ini semacam kesimpulan, tidak muncul ujuk-ujuk di kalimat itu, tidak, atau di nomor itu, tapi itu semua berdasarkan pemeriksaan dari awal dan penjelasan yang panjang lebar dari penyidik. Baik, izin untuk mengingatkan ahli, ini kami perdengarkan percakapan tanggal 8 Januari. Halo, ya, Ada mana Pak? ya, Handphone. Ini Yang Mulia, ini siapa nama siapa ini Mulia? Bisa dijelaskan? ya, Siapa dengan siapa Yang Mulia? Harun Masiku dan Nur Hasan, oke. ya, Ada mana Pak? ya, Handphonenya harus kemana? Handphonenya harus direndam di air. Iya Pak, ya, Bapak standby di Ya. DPP. Di mana? DPP. Iya, oke. Langsung di mana disimpannya Pak? Di mana? Pak, di air, direndam di air. Di mana itu? Nggak Di tahu mana? saya. Bilangnya di Oh, di ini aja. Pak Hasan segera ini, Pak Hasan segera itu kita ke apa namanya? Halo. Iya Pak, halo Pak. Naik motor aja Pak. Iya. Naik motor aja. Kemana Pak? Itu yang rumah dekat samping itu. Oh, di pinggir sini Pak, kali. Yang 20 itu. Iya Pak. Biar yang nomor 10 itu kan. Iya. Cepat atau dia mana? Atau di DPP? Iya, di situ aja Pak. Nanti Di mana? sama di situ aja. Di situ ya? Nggak ada orang Pak. Hah? Di atas nggak ada orang, saya nggak bisa tinggal. Bapak di mana? Iya, jadi saya. Bapak di mana? Bapak aja di mana? Bapak lagi di luar Pak. Di mana? Di mana? Lagi di luar. Saya di... Kalau Pak, Bapak suruh ke mana? Bapak suruh ke mana? perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP. Ya. Terus handphonenya itu harus direndam di air katanya. Di mananya? Di mana? Iya, nggak tahu saya juga. Apa ya terserah Atau- Bapak. Apa saya atau dia no? Apa gimana Pak? Iya. Bapak meluncur sekarang. Saya tunggu di dekat Tegubar naik motor aja. Iya Pak. Nah, sekarang yang di itu di pompa bensin mana itu? Pembesis. Di dekat jangan di Bapak di Hotel Sofian Hotel Sofian. Oh, Mutia. depan Cut Nyetia ya. Ya, sekarang berangkat ya. Iya Pak, ya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ahli, ingat itu ya? Iya, Ada betul, ingat komunikasi sekali. itu. Nah, saya ingin tahu ini, ahli, terkait dengan komunikasi tadi yang kita perdengarkan. Dalam keilmuan saudara, apakah saudara bisa mengetahui bagaimana hubungan antara yang ditelepon dengan yang menelpon itu? Apakah tergambar bahwa ini mereka saling kenal atau seperti apa? Boleh Ya, diceritakan? penggunaan kata di situ ada kata Pak, ada kata Bapak. Saya mulai dengan kata Bapak itu dalam dua konteks, bukan satu konteks. Kata Pak konsisten digunakan oleh seseorang yang berada di satu tempat, sedangkan kata Bapak itu digunakan juga oleh orang yang ada di jalan, sepertinya di jalan gitu, seperti itu. Jadi harus yang kalau tadi disebut Pak Hasan itu yang menggunakan konsisten menggunakan kata Pak ke Harun Masiku, sedangkan Harun Masiku
menggunakan kata bapak dengan si Pak Hasan ini dua menggunakan kata bapak dalam dua konteks berbeda. Begitu. Nah, kalau yang di atas di awal itu Pak Harun Hasan itu memanggil bapak gitu ya. Itu bapak ke ke Harun gitu ya, seperti itu. Nah, saya di dalam BAP itu ditanyakan ya apa isi percakapan itu ya, dijelaskan secara umum, lalu ditanyakan apakah kata bapak di situ artinya apa. Yang jelas di sini acuan bapak itu ada dua ya, yang disebutkan kedua-duanya ada dia menanya Harun Masiku yang sebagai Harun Masiku itu menanyakan bapak di mana gitu, sedangkan yang satu menjawab bapak lagi di luar. Tidak mungkin dia yang si Hasan itu bapak itu yang dia maksud dia, tapi pasti seseorang. Dua-duanya mengerti bahwa yang dimaksud bapak itu adalah seseorang atau pihak ketiga yang kita sebut itu. Karena kalau misalnya dia katakan bapak di mana, pasti dia jawab saya di kantor, atau saya di pos satpam, atau saya di jalan gitu. Tapi dia jawab bapak lagi di luar, maksudnya seseorang. Berarti bapak yang ditanyakan oleh si Harun Masiku itu maksudnya juga sama. Jadi mereka saling mengerti antara satu sama lain dalam konteks ini yang ditanyakan. Lalu perintahnya di sini atau isinya di sini adalah memerintahkan untuk merendam HP. Oke, ahli, satu-satu dulu ahli. Terkait dengan tadi konteks pembicaraan atau komunikasi itu, ini apakah antara dua orang itu tadi, ini memang sudah saling kenal sehingga bisa kemudian ada menyebut tadi Pak Hasan, Pak Harun, atau memang orang yang sebelumnya belum kenal? Bisa ahli jelaskan nggak ini terkait ini? Ya, ini pasti mereka saling kenal. Saling kenal. Ya, pasti tahu yang ditelepon itu siapa, begitu, dan yang menelpon itu siapa. Oke. Karena dia katakan, bapak, maksudnya yang menelpon kamu gitu. Dia mengenali konteksnya, mengenali identitasnya. Terkait dengan percakapan ini, kami sudah pernah konfirmasi ke yang menelpon, kemudian yang menelpon tadi menyampaikan sebelumnya nggak kenal, nggak pernah menyimpan nomor kontaknya. Nah, apakah dari sisi keilmuan bapak ini bisa terkait dengan tadi pak tujuan analisa ini kan terkait dengan linguistik forensik untuk membantu di bidang hukum. Apakah bapak bisa menggunakan identifikasi tujuan apa sih sebetulnya terhadap yang bersangkutan ini, kemudian dia kemudian menjawab tidak kenal. Apakah ini tujuannya untuk berbohong atau untuk menghilangkan barang bukti? Bisa. Saya tidak bisa masuk ke ranah itu. Gitu, baik. Nah, kemudian tadi ahli sempat menyinggung terkait bapak ini. Di awal ada kata ada amanat pak, bapak. Kemudian ini bapak di mana? Bapak lagi di luar. Apakah dari kedua orang ini ada kesepahaman bahwa bapak yang dimaksud ini merujuk ke orang tertentu? Betul, itu tadi yang saya katakan. Bapak di mana? Kalau dia yang mendengar itu tidak mengerti maksudnya, dia pasti menjawab mungkin untuk saya gitu ya, untuk yang berbicara. Dia pasti menjawab, saya lagi di jalan atau saya lagi di rumah. Tapi dia langsung tahu, maka dia katakan bapak lagi di luar. Berarti kata bapak keduanya itu sama, acuannya sama. Merujuk pada satu orang yang sudah ada dalam pikiran mereka. Oke. Nah, apakah dari keilmuan bapak ini bisa mengidentifikasi
sebetulnya Bapak ini siapa sih yang dimaksud? Ya, di dalam BAP saya itu saya katakan bahwa dari keterangan penyidik secara lisan maupun dari konteks saya diperiksa dan secara keseluruhan kasus itu, maka saya bisa menjawab seperti yang di dalam BAP itu. Nah, dari faktor apa Pak ini sehingga saudara menyimpulkan seperti itu Pak? Faktornya dari apa? Atau petunjuk yang mana yang kemudian saudara merujuk ke orang itu? Ada apa namanya dalam data-data bahasa sebelumnya itu ada menyebut nama Hasto, Sekjen. Keberatan Yang Mulia. Tidak ada menyebut nama Pak Hasto. Bukan di sini, bukan di sini. Ya, tadi saya katakan, saya jawab di situ secara tegas, berdasarkan keterangan lisan dari penyidik, berdasarkan konteks saya diperiksa sebagai ahli bahasa, juga berdasarkan data-data chat maupun data-data chat yang tulis secara jelas ada nama Hasto, ada di dalam BAP di konteks chat itu ada nama Hasto Nyunyu seperti itu. Nah, apakah petunjuk-petunjuk itu Pak ada dalam chat ini yang kemudian itu bukan merujuk? hanya dalam chat, ada beberapa. Yang ini tidak. Jadi disebut di sini tadi saya katakan bapak-bapak aja. Jadi konteks si bapak itu menurut saya sebagai ahli bahasa yang diperiksa dari pagi sampai sore itu, saya katakan oh ini bapak yang mereka maksud ini berarti seseorang yang namanya Hasto itu. Oke. Terkait dengan kata-kata chat, apakah dari percakapan itu ada istilah-istilah yang kemudian saudara memang ketahui atau tidak ketahui Pak? Ada sekjen misalnya, DPP. Oh, ini ada kata DPP. Jadi bukan sekadar yang ada di dalam percakapan itu, tetapi dari chat dan terutama dari konteks saya diperiksa. Konteks saya diperiksa yang saya dapatkan dari penjelasan lisan dari penyidik. Oke, berarti ada kata-kata seperti SS ini saudara tahu nggak? Saya maksudnya? tanya. Saudara tanya pada saat itu. Ini SS artinya apa? Oke. Mereka bilang itu ada artinya itu. Apa yang kemudian saudara ketahui Pak? Saya agak lupa ya. Pokoknya alamat suatu tempat. Oke, ini di BAP saudara di nomor 18 saudara menyebut rumah singgah kantor di Jalan Sultan Itu saya Syahrir. dapatkan penjelasan dari penyidik. Karena saya tanya lalu penyidik menjawab. Oke, ini DPP juga. Saudara paham nggak maksudnya? Ya, saya paham karena penyidik sudah jelaskan. Oke. Yang Maksudnya? diperiksa yang dalam konteks siapa ini DPP ini. Oke. Oke, kemudian jadi saudara menyimpulkan dari situ Pak? Betul.